Salve semuanya, perkenalkan nama saya Marcelus Jakar dengan NIM 24101210. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tes berdasarkan hasil analisis tes yang diberikan kepada 20 peserta dengan jumlah butir soal 10 soal. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa rata-rata skor peserta adalah 8,90 dari skor maksimum 10 dengan simpangan baku sebesar 1,48. Nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa secara umum peserta mampu menjawab sebagian soal-soal dengan benar. Simpangan baku yang relatif kecil mengindikasikan bahwa kemampuan peserta cenderung homogen atau tidak terdapat perbedaan kemampuan yang terlalu jauh antar peserta. Yang kedua, analisis reliabilitas tes. Hasil perhitungan reliabilitas menunjukkan bahwa korelasi belah dua dengan nilai 0,78. Reliabilitas tes 0,88. Nilai reliabilitas sebesar 0,88 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipercaya untuk mengukur kemampuan peserta. Dengan demikian, apabila tes diberikan kembali kepada kelompok yang memiliki karakteristik serupa, hasil yang diperoleh diperkirakan akan relatif konsisten. Nomor 3, analisis daya pembeda. Soal daya pembeda menunjukkan kemampuan suatu soal dalam membedakan peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Nomor 1, daya pembeda 60% dikategorikan baik. Nomor 2, daya pembeda 40% dikategorikan cukup. Nomor 3, daya pembeda 40% dikategorikan cukup. Nomor 4, daya pembeda 80% dikategorikan sangat baik. Nomor 5, daya pembeda 20% dikategorikan kurang. Nomor 6, daya pembeda 0% dikategorikan sangat kurang. Nomor 7, daya pembeda 20% dikategorikan kurang. Nomor 8, daya pembeda 20% dikategorikan kurang. Nomor 9, daya pembeda 0% dikategorikan kurang. Nomor 10, daya pembeda 40% dikategorikan cukup. Interpretasi soal nomor 4 memiliki daya pembeda tertinggi 80% sehingga sangat baik dalam membedakan peserta berkemampuan tinggi dan rendah. Soal nomor 1 juga tergolong baik dengan daya pembeda 60%. Soal nomor 2, 3, dan nomor 10 berada dalam kategori cukup. Soal nomor 5, 7, dan 8 memiliki daya pembeda rendah sehingga perlu diperbaiki. Soal nomor 6 dan nomor 9 tidak mampu membedakan kemampuan peserta karena daya pembedanya 0%. Nomor 4, analisis tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran menunjukkan mudah atau sulitnya suatu soal. Nomor 1, tingkat kesukaran 65% dikategorikan sedang. Nomor 2, tingkat kesukaran 90% dikategorikan sangat mudah. Nomor 3, tingkat kesukaran 90% dikategorikan sangat mudah. Nomor 4, tingkat kesukaran 80% dikategorikan mudah. Nomor 5, tingkat kesukaran 95% dikategorikan sangat mudah. Nomor 6, tingkat kesukaran 95% dikategorikan sangat mudah. Nomor 7, tingkat kesukaran 90% dikategorikan sangat mudah. Nomor 8, tingkat kesukaran 95% dikategorikan sangat mudah. Nomor 9, tingkat kesukaran 100% dikategorikan sangat mudah. Nomor 10, tingkat kesukaran 90% dikategorikan sangat mudah. Interpretasi sebagian besar soal berada pada kategori sangat mudah. Hanya soal nomor 1 yang berada pada kategori sedang dan nomor 4 pada kategori sangat mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tes kurang mampu memberikan tantangan kepada peserta sehingga variasi skor menjadi terbatas. Nomor 5, analisis validitas butir soal. Validitas butir menunjukkan sejauh mana setiap soal mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Interpretasi, soal nomor 4 merupakan soal terbaik
karena memiliki korelasi tertinggi. Soal nomor 8 dan nomor 10 juga memiliki validitas yang baik. Soal nomor 6 memiliki validitas rendah sehingga perlu diperbaiki atau diganti. Soal nomor 9 tidak dapat dihitung validitasnya karena seluruh peserta menjawab benar. Yang keenam, analisis kualitas pengecoh. Pengecoh berfungsi mengalihkan peserta yang belum menguasai materi. Sebagian besar pengecoh pada soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 tergolong buruk karena jarang dipilih peserta. Soal nomor 10 memiliki pengecoh yang sangat baik. Soal nomor 9 tidak memiliki fungsi pengecoh karena seluruh peserta memilih jawaban yang benar. Interpretasi pengecoh yang tidak berfungsi menunjukkan bahwa alternatif jawaban salah selalu mudah dikenali sehingga perlu diperbaiki agar lebih logis dan menarik bagi peserta yang belum menguasai materi. Baik teman-teman, jadi kesimpulan berdasarkan hasil analisis butir soal dapat disimpulkan bahwa nomor 1 tes memiliki reliabilitas sangat tinggi dengan nilai 0,88 sehingga layak digunakan sebagai alat evaluasi. Nomor 2, sebagian besar soal tergolong sangat mudah sehingga kurang mampu mengukur variasi kemampuan peserta. Yang ketiga, soal nomor 4 merupakan soal terbaik karena memiliki daya pembeda dan validitas yang sangat tinggi. Nomor 4, soal nomor 6 dan 9 perlu direvisi atau diganti karena memiliki daya pembeda yang sangat rendah. Nomor 5, sebagian besar pengecoh belum berfungsi secara optimal sehingga perlu diperbaiki pada pilihan jawaban. Nomor 6, secara umum interpretasi pengecoh yang tidak berfungsi menunjukkan bahwa alternatif jawaban salah selalu mudah dikenali sehingga perlu diperbaiki agar lebih logis dan menarik bagi peserta yang belum menguasai materi. Rekomendasi nomor 1, mempertahankan soal nomor 1, 4, 8, dan 10 karena memiliki kualitas yang baik. Nomor 2, merevisi soal nomor 5, 6, 7, dan 9 karena daya pembeda rendah. Nomor 3, menambah jumlah soal dengan tingkat kesukaran sedang agar variasi kemampuan peserta dapat terukur lebih baik. Nomor 4, memperbaiki alternatif jawaban pengecoh agar lebih efektif dalam membedakan peserta yang menguasai dan yang belum menguasai materi. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.